Ya halo, selamat datang kembali di channel YouTube Novian Grabs bareng gue Aldi. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur film yang berjudul The Spy Who Dumped Me. Film ini mengisahkan dua orang sahabat yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran pembunuh internasional. Hal itu terjadi karena mereka memiliki hubungan dengan seorang mata-mata bernama Drew. Lantas bagaimanakah nasib kedua sahabat tersebut? Tanpa berlama-lama, mending langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Pada suatu malam, seorang wanita bernama Audrey sedang merayakan pesta ulang tahunnya bersama sahabat dan teman kamarnya yaitu Morgan. Audrey terlihat sangat sedih dan kesal karena kekasihnya yang bernama Drew sama sekali tidak hadir di hari spesialnya tersebut. Morgan yang merasa kasihan pun meminta Audrey untuk memutuskan Drew dan membakar barang-barang miliknya. Tanpa pikir panjang, Audrey pun langsung mengikuti saran Morgan dengan membakar seluruh barang milik Drew. Tapi tak berselang lama tiba-tiba Audrey mendapat telepon dari Drew. Di sini Drew mengatakan bahwa besok ia akan menemui Audrey di Los Angeles. Drew juga ingin membawa pulang seluruh barang miliknya yang ia titipkan kepada Audrey, khususnya trofi sepak bola miliknya. Sorry, I fucked up, okay? Really? That's it, hey? I'm gonna come over tomorrow and I'm gonna explain everything, okay? Just... Keesokan harinya, Audrey yang sedang bekerja di minimarket tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang ingin mengajaknya ngobrol di luar. Tanpa rasa curiga, Audrey pun menerima ajakan pria tersebut. Begitu sampai di luar, Audrey langsung dimasukkan secara paksa ke dalam mobil van yang terparkir tak jauh dari minimarketnya. Di dalam van tersebut, Audrey diinterogasi oleh dua pria yang bernama Bastian dan Dover. Keduanya mengaku bahwa mereka adalah rekan kerja Drew yang sama-sama bertugas di Central Intelligence Agency sebagai mata-mata. Oh my God. Mendengar itu, Audrey pun sangat terkejut sebab selama ini Drew hanya mengatakan kalau ia bekerja sebagai seorang podcaster. You were in Vegas when we saw Celine Dion? Intinya, Bastian dan Dover hanya ingin mengetahui keberadaan Drew. Namun Audrey sama sekali tak mengetahuinya. Ia menjelaskan bahwa komunikasinya dengan Drew terakhir terjadi tadi malam melalui telepon. Setelah menjawab semua pertanyaan dari Bastian dan Dover, Audrey pun diperbolehkan keluar untuk kembali bekerja. Pada sore hari, Audrey kembali ke apartemennya. Dan ternyata Morgan membawa seorang pria bernama Victor untuk main ke kamarnya. Ya, Victor adalah pria yang ia temui saat malam perayaan ulang tahun Audrey. Audrey segera memberitahu Morgan mengenai jati diri Drew yang ternyata seorang mata-mata. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kehadiran Drew yang secara tiba-tiba muncul melalui jendela di lantai 2. Di sini Drew menyampaikan permintaan maaf kepada Audrey karena telah menghilang dalam waktu yang sangat lama. Tapi Audrey hanya terdiam lantaran ia melihat ada laser merah tepat di dahi Drew. Sorry. This little red dot on your forehead. Shit. Ya, rupanya Drew sudah diintai oleh seseorang yang bersiap untuk menembaknya. Tanpa basa-basi, Drew langsung mengajak Audrey untuk melarikan diri. Namun sayangnya Drew tertembak di bagian dada. Lalu ia mengamanatkan pesan terakhir ke Audrey untuk memberikan trofi sepak bola miliknya kepada seseorang yang bernama Verne. Drew mengatakan kalau ia sudah membuat janji dengan Verne di sebuah restoran yang ada di Vienna, Austria. Di tengah ketegangan, tiba-tiba Victor keluar dari kamar mandi dan ia langsung menembak kepala Drew hingga tewas. Untungnya Morgan berhasil menahan Victor sebelum ia menembak Audrey dengan mendorongnya dari balkon. Karena merasa terancam, mereka berdua pun memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Tapi mereka bingung tak tahu harus kemana. Akhirnya Morgan menyarankan Audrey untuk mengikuti permintaan terakhir Drew, yaitu pergi ke Vienna untuk mengantarkan trofi milik Drew ke orang yang bernama Verne. Audrey pun setuju dan mereka dengan cepat pergi ke bandara terdekat. Sesampainya di bandara, mereka mencari cara agar tidak dicurigai oleh petugas. Karena sangat tidak masuk akal apabila koper besar hanya diisi oleh satu trofi berukuran kecil.
Sehingga mereka pun membeli banyak trofi yang bentuknya menyerupai trofi milik Drew. He was really into ska. Case it's totally empty except for the weird trophy. Vienna with all of our awards. We're notable, we're recognized. Sesampainya di Vienna, mereka langsung menuju restoran yang disebut Drew untuk menemui Verne. Tapi mereka baru sadar bahwa keduanya sama sekali tidak mengetahui ciri-ciri Verne seperti apa. We belong here. God damn it, what do we do? What do we think Verne is? I don't know. Di tengah obrolan, Morgan tiba-tiba merasa mules. Lalu ia pergi ke dalam toilet dan meninggalkan Audrey sendiri. Tak lama kemudian, Bastian datang menghampiri Audrey. Sontak hal tersebut membuat Audrey sedikit terkejut. Di sini Bastian mengaku kalau ia adalah Verne, orang yang sedang dicari oleh Audrey dan Morgan. Kemudian Bastian meminta Audrey untuk memberikan trofi milik Drew kepadanya. Audrey yang merasa terancam itu pun terpaksa memberikan trofi tersebut, sebab Bastian mengancam akan menembaknya jika Audrey melawan. Oh my god. If you run, you'll be killed. Whatever. Scan your passport at the border. There'll be men with guns. Sementara itu, Morgan yang sedang di dalam toilet melihat ada seorang pelayan memakai name tag bertuliskan Verne. Dengan cepat, Morgan bergegas keluar dan memberitahu Audrey kalau dia sudah menemukan Verne. You're Verne. Guten Morgen. Tapi Morgan malah dikejutkan dengan kehadiran Bastian di meja Audrey. Morgan berusaha memberi kode kepada Audrey bahwa Bastian bukanlah Verne. Tapi karena suasana restoran saat itu sedang ramai, akhirnya Audrey pun tak bisa mendengar sedikit pun apa yang dikatakan oleh Morgan. Morgan yang kesal pun refleks mengeluarkan suara yang sangat keras. Teriakan Morgan itu membuat suasana restoran menjadi sangat mencekam. Ya, secara tiba-tiba semua pengunjung langsung mengeluarkan senjata dan menembaki Bastian. Karena ketakutan, Audrey dan Morgan akhirnya memilih untuk lari keluar dan pergi mencari tempat aman dengan menggunakan taksi. Stop. Hello. Hi. Can we go, please? We are Yang. We're Mr. Yang. Namun belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba segerombolan motor bersenjata mengejar taksi yang mereka tumpangi. Audrey meminta agar supir untuk menambah kecepatan jika ingin selamat. Tapi sayang, sang supir harus tewas karena tertembak saat aksi kejar-kejaran berlangsung. Audrey pun mengambil alih kemudi taksi tersebut. Dan hebatnya, ia dan Morgan berhasil menyingkirkan geng motor tersebut tanpa sisa. Di tempat lain, Bastian dan Duffer mulai menyadari bahwa Audrey telah membohongi dirinya dengan memberikan trofi yang palsu. Hal tersebut terungkap saat Bastian sedang video call dengan atasannya yang bernama Wendy. I'm glad that this happened, otherwise you wouldn't have been awarded best grandson. Di waktu yang bersamaan, Audrey dan Morgan sedang berada di stasiun. Keduanya berniat untuk melarikan diri ke Praha, Republik Ceko. Namun mereka tak memiliki paspor, sehingga mereka terpaksa mencuri paspor milik orang lain. Prague, track 6. Oh, thank God. How about them? They kind of look like us. You know what? Have a great time in Poland. You guys are... Setelah berhasil mendapatkan paspor, mereka langsung naik ke dalam kereta untuk menuju Praha. Di perjalanan, Audrey secara tak sengaja menjatuhkan trofi milik Drew. Lalu Morgan mendengar ada suatu benda di dalam trofi tersebut. Karena penasaran, Morgan pun langsung memecahkan trofi itu dan menemukan sebuah flash disk di dalamnya. What the fuck is that? Whatever happened to him? The flash drive. He disappeared. Sementara itu, seseorang yang sangat misterius sedang menghubungi seorang model sekaligus pembunuh berdarah dingin asal Rusia bernama Nadia. Hello? Yes, I understand. Ya, orang misterius tersebut menugaskan Nadia untuk menghabisi Audrey dan Morgan, lalu mengambil trofi milik Drew yang sedang dibawa mereka. Singkat cerita, sampailah Audrey dan Morgan di Praha. Kemudian Morgan langsung menelpon orang tuanya yang merupakan seorang pengacara. Tujuan Morgan menelpon orang tuanya adalah untuk meminta perlindungan. Sebab ia dan Audrey sangat ketakutan lantaran telah membunuh orang lain secara tidak sengaja.
Ayah Morgan meminta keduanya untuk pergi ke sebuah apartemen milik teman ayahnya yang bernama Roger. Arnie, Hi, Dad. a friend, Roger Bernstein, lives in Prague. Audrey yang menunggu Morgan teleponan itu melihat siaran berita di televisi mengenai buronan terorisme jaringan internasional, di mana dalam berita tersebut terdapat foto Audrey, Morgan, dan juga Drew. Sontak Audrey pun segera mengajak Morgan untuk pergi dari tempat tersebut sebelum orang lain menyadari keberadaan mereka. Now, we gotta go. We gotta go. We have to go. Come on. Come on. You're lagging. You're lagging. Dari atas sebuah bangunan, Nadia mendapat sebuah pesan yang isinya adalah titik lokasi beserta foto Audrey dan Morgan. Nadia langsung mencari dua gadis yang jadi targetnya tersebut, tapi ia sama sekali tak melihat Audrey dan Morgan di lokasi yang telah dikirimkan sebelumnya. Who am I looking for? Some pictures. Targets are two dumb American. Ya, ternyata keduanya memang sudah lebih dulu pergi menuju apartemen Roger. Morgan, this is a map of the zoo. Go. Thank you. Sesampainya di apartemen Roger, mereka langsung disambut hangat dengan beragam makanan enak. Tanpa ragu, mereka langsung menikmati hidangan yang disajikan Roger. Lalu tak lama kemudian, Roger pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Bersamaan dengan itu, Audrey juga izin pergi ke toilet sebentar. Remember one time back in the day, it looked like you'd enjoy some pot. Morgan, you're not a vegan. I'll be right back. Okay, you just stay. I'll be right back. Saat kembali, Roger yang melihat Morgan hanya seorang diri pun langsung menggoda Morgan. Morgan merasa sangat tidak nyaman dengan perlakuan Roger kepadanya. Lalu tiba-tiba Nadia datang dan ia langsung ingin menembak Morgan. Untung saja Roger menahannya dan mengatakan bahwa dua gadis tersebut harus dibawa dalam keadaan yang hidup. Friend, this is your girlfriend. No, we have to bring them in alive. Akhirnya terbongkar bahwa pria tersebut adalah seorang mata-mata yang menyamar menjadi Roger untuk mengelabui Audrey dan Morgan. It's my great pleasure. Sementara itu, Audrey yang di toilet mengalami muntah-muntah. Lalu ia tak sengaja menyentuh sesuatu yang aneh dari balik tirai. Ketika Audrey membukanya, ia sangat terkejut melihat mayat seorang pria tergeletak di bathtub. Rupanya pria itu adalah sosok Roger yang asli, yang merupakan teman ayahnya Morgan sekaligus pemilik unit apartemen tersebut. Hingga pada akhirnya Audrey dan Morgan pun dikurung di dalam kamar mandi. Kemudian mereka dibius hingga tak sadarkan diri. Fuck up, bitch. Roger is bad. Saat terbangun, kedua gadis tersebut sudah dalam keadaan terikat di sebuah gedung terbengkalai. Di sini Audrey melihat orang tua Drew berada di lokasi yang sama. Awalnya ia berpikir kalau orang tua Drew juga sedang disekap sama seperti dirinya dan Morgan. Tapi dugaan Audrey ternyata salah besar. Sebab mereka bukanlah orang tua Drew, melainkan anggota dari kelompok teroris internasional yang saat itu sedang negosiasi bersama Drew terkait flash disk dalam trofi miliknya. His insurance, so he wouldn't kill him if he left with the drive. Fuck you. Pasangan orang tua itu pun bertanya pada Audrey, di mana ia menyimpan flash disk tersebut. Lalu Audrey mengatakan kalau ia sudah membuangnya ke dalam kloset apartemen milik Roger. Where is the fucking drive? I flushed it down the toilet. Shut up, get down, bitch. Merasa tak puas dengan jawaban Audrey, mereka pun meminta Nadia untuk menghabisi Audrey dan Morgan. Sebelum beraksi, Nadia kembali menanyakan hal yang sama. Tapi Audrey tetap konsisten dengan jawabannya, bahwa ia memang benar-benar sudah membuang flash disk tersebut ke dalam kloset. Karena sudah emosi, Nadia akhirnya langsung menghajar Audrey dan Morgan secara ugal-ugalan. Wanna get out here and get a bite to eat? I like you. Oh my god. Tak berselang lama, tim CIA yang dipimpin Bastian dan Duffer datang tepat sebelum Audrey dan Morgan dibunuh. Tapi di sini Duffer malah memerintahkan timnya untuk meledakkan gedung menggunakan sebuah granat untuk menghabisi semua teroris yang ada di dalam. Wait. Untungnya Bastian punya rencana lain. Ia berniat menyelamatkan Audrey dan Morgan terlebih dahulu. Akhirnya Bastian terpaksa menghajar Duffer hingga ia tak sadarkan diri. Setelah itu Bastian bergegas masuk ke dalam gedung untuk membebaskan Audrey dan Morgan. Go Crimson. Satu persatu teroris yang ada di dalam berhasil disingkirkan oleh Bastian. Lalu ia melepas ikatan Audrey dan Morgan.
Sementara itu, Dover yang kembali tersadar dari pingsannya langsung meminta timnya untuk meledakkan gedung segera mungkin. Padahal Dover tahu kalau di dalam masih ada Bastian. Tapi ternyata Bastian beserta kedua gadis tersebut jauh lebih cepat dibanding Dover. Ya, mereka berhasil menuju pintu keluar. Tapi secara tiba-tiba, Nadia muncul dan memukul Bastian menggunakan balok. Di sini Bastian menunjukkan keahlian bela dirinya untuk menghajar Nadia yang terkenal sebagai wanita kuat dan sulit dikalahkan. Hingga pada akhirnya Bastian berhasil selamat setelah ia berlari untuk menghindari granat yang meledak tepat di hadapan Nadia. Sesampainya di luar gedung, mereka bertiga sudah dalam keadaan terkepung oleh Dover. Lalu ketiganya dibawa ke Paris untuk bertemu Wendy. Get in the fucking car. Show me your hand. Show me your hand. What? Saat tiba di markas CIA, Wendy langsung menanyakan keberadaan flash disk dalam trofi milik Drew. Tapi lagi-lagi, Audrey menjelaskan bahwa flash disk tersebut sudah ia buang ke dalam kloset apartemen Roger yang ada di Praha. I'm really sorry I didn't give you the drive at that cafe. Like a piece of shit wrapped up in toilet paper. Come on, this isn't who we are. Kemudian Wendy memanggil Bastian yang gagal menjalankan misinya bersama Dover. Wendy menyalahkan Bastian karena tak mendapatkan flash disk tersebut. Ia bahkan menganggap Bastian sebagai pengkhianat yang melindungi kelompok teroris. Padahal niat Bastian hanya untuk menyelamatkan Audrey dan Morgan. Tapi Wendy tak terima alasan apapun, sehingga Bastian terpaksa harus menerima hukuman berupa pemberhentian sementara dari pekerjaannya sebagai intelijen negara. Selain itu, Wendy juga meminta Bastian untuk segera memulangkan Audrey dan Morgan ke negara asalnya, yaitu Amerika. I'd say what you did was closer to treason. I've been suspended. That flight leaves in 4 hours. Saat di perjalanan menuju bandara, Audrey mulai penasaran mengapa banyak sekali orang yang menginginkan flash disk di Trofeo Drew. Bastian pun menjelaskan bahwa flash disk tersebut berisi data penting mengenai rencana kejahatan yang akan dilakukan oleh jaringan teroris bernama Highland. Ya, Drew sengaja menjual flash disk tersebut ke kelompok Highland, padahal ia adalah orang yang bekerja untuk Badan Intelijen Negara. Figure out how to decrypt it and see what Hyla's plans are. Audrey pun mengaku bahwa ia sebenarnya tak membuang flash disk tersebut ke toilet, melainkan ia simpan di dalam lubang buayanya. Sontak, Bastian dan Morgan terkejut karena tak percaya. Untuk membuktikannya, Audrey pun langsung mengeluarkan flash disk tersebut yang ternyata sudah beraroma rapi kabiang. Because the drive is in my vagina. Oh my god! This is good. You should get it out because the ultimate item. Okay. Bastian merasa bahwa Audrey memiliki kepintaran karena ia berhasil mengelabui kelompok teroris tersebut. Akhirnya Bastian merekrut Audrey dan Morgan untuk bergabung ke timnya dalam misi operasi menggagalkan aksi terorisme kelompok Highland. Professionals at this point. Professional. We are professional. Mereka bertiga kemudian mencoba membuka flash disk tersebut. Namun Bastian mengalami kendala lantaran harus memasukkan password berupa kode keamanan milik Badan Intelijen Negara Amerika Serikat. Dan kebetulan Morgan memiliki teman yang bekerja di bidang keamanan data Amerika bernama Edward. Lalu ia menghubungi Edward dan didapatlah kode keamanan yang dibutuhkan. To an expert in US intelligence computer security. Oh. 1 minute. Hello, I need to borrow this. This is Edward? Capital H. @ Oh my god, that's right. Akhirnya flash disk tersebut berhasil terbuka, dan di dalamnya hanya berisi akses email, keuangan, dan data pribadi seluruh orang di dunia. Tapi karena sudah terlanjur terbuka, otomatis kelompok Highland pun akan mendeteksi posisi Bastian. Lalu ia mengajak Audrey dan Morgan untuk pergi ke Amsterdam sebagai tempat paling aman untuk melindungi diri. What are Highland's plans? We need to get out of here now. Where are we going, Chief? Amsterdam. Singkat cerita, ketiganya pun tiba di Amsterdam. Mereka menyewa sebuah asrama kumuh agar keberadaannya sulit terdeteksi oleh siapapun. Ketika mereka sedang membahas jaringan Highland, tiba-tiba datanglah seorang pria misterius. Tapi ternyata pria tersebut hanyalah backpacker yang sedang beristirahat. Is there trained assassin uniform, Mr. Chief? Sexual motive? Yeah. Americans. Sebelum tidur, Audrey dan Bastian pergi ke toilet untuk menggosok gigi terlebih dahulu.
Bastian mengatakan kalau dirinya kagum dengan Audrey yang ternyata memiliki kemampuan membaca situasi dengan sangat baik. Audrey pun demikian. Ia juga mengagumi Bastian karena telah melindunginya dan Morgan selama mereka diincar kelompok Highland. You weren't just a cover for Drew, that much I know. She's funny. Absolutely not. No. Tibanya di kamar, Audrey dan Bastian kaget melihat Morgan yang sedang dalam keadaan terikat. Ternyata itu adalah ulah Duffer. Ya, Duffer melakukan hal yang sama seperti Drew, yaitu mengkhianati Wendy dan negara. Duffer tergiur dengan bayaran besar yang ditawarkan Highland untuk mendapatkan flash disk berisi misi rahasia kelompok teroris tersebut. Hands up. For this. Bastian yang mengalami cedera di tangannya itu tak bisa berbuat apa-apa, sehingga ketiganya pun dalam situasi yang tertekan. Sebab Duffer mengancam akan membunuh mereka semua jika tak mendapatkan flash disk tersebut. Tetapi lagi-lagi, keberuntungan memihak pada Audrey dan kawan-kawan. Pria backpacker tadi kembali ke kamar dan ia langsung membanting Duffer hingga tewas. Kini mereka bertiga berniat untuk membuang jasad Duffer ke dalam laut. Di sini Audrey kembali menunjukkan kejeniusannya. Ia mengambil HP milik Duffer untuk mengirim SMS ke orang misterius yang sedang mencari flash disk tersebut. I don't know. We took every precaution. I picked it up. 1 second. Hi, I'm alive. It says text me when you get the package. There's a gala in Berlin at the Museum of Technology. Dan ternyata Duffer dan kelompok teroris tersebut sudah merencanakan pertemuan di sebuah pesta yang ada di kota Berlin. Audrey berinisiatif mengambil jari Duffer untuk memudahkannya membuka HP tersebut. Karena dari HP tersebutlah mereka bisa berkomunikasi dengan kelompok Highland tanpa dicurigai. Oh, he said bring it to Operation Albrecht. The drive from Duffer. They called it Operation Albrecht. We're gonna walk right into this gala? No, we posed. Sesampainya di Berlin, mereka bertiga bingung sebab tak memiliki akses untuk masuk ke pesta tersebut. I look like the Canadian ambassador's wife. They land at Tegel Airport. Ya, rupanya pesta tersebut hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu yang diundang oleh pemerintah. Akhirnya mereka menculik duta besar Kanada dan istrinya yang bernama Ethan dan Amanda. Hiya, is you the money case? Perfect. I'm Bill. Okay, let's drive. No, not please. No. Audrey akan menyamar menjadi Amanda, sedangkan Sebastian sebagai Ethan. Sementara itu, Morgan berpura-pura jadi anggota akrobatik yang akan tampil di acara pesta tersebut. Highly prepared for this mission. I was a CIT in acrobatics and clowning. Ketika di dalam, mereka saling terhubung menggunakan alat komunikasi khusus milik Bastian untuk bertukar informasi. Audrey dan Bastian fokus untuk mencari orang misterius yang membuat janji dengan Duffer sebelumnya. Sedangkan Morgan ditugaskan untuk mengawasi situasi sekitar agar keberadaan mereka tetap aman dari kelompok yang mengincar mereka. Amanda? Ethan? Got big bushy scary eyebrows. And in that case I am gonna climb the ladder. I know. Tak berselang lama, Audrey melihat kehadiran orang tua palsu Drew di seberang mereka. Lalu Bastian berinisiatif untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Namun secara mengejutkan, Bastian malah diserang oleh orang tak dikenal hingga membuatnya tak sadarkan diri. And I was mistaken. He is a part of the show. That's Tom and Marcia. Drew's fake parents. I don't want to scare you. It could mean anything. Please just go. Audrey menyadari kalau alat komunikasi Bastian tidak aktif dan ia mulai khawatir. Lalu ia segera melaporkannya kepada Morgan. Sebastian, is everything okay? Morgan, Sebastian's not responding. Can you see if you can get eyes on Sebastian? He couldn't have got. Di sisi lain, Morgan berencana naik ke atas pertunjukan akrobatik. Awalnya ia ingin mencari keberadaan Bastian, tetapi begitu sampai di atas, ia justru dikejutkan dengan kehadiran Nadia yang ternyata masih hidup meskipun sempat terkena ledakan. Seketika Morgan langsung panik, sebab ia terpaksa harus menghadapi Nadia yang memiliki banyak kemampuan termasuk jago bela diri. Audrey, I have some bad news. Is still alive. Pertarungan antara Morgan dan Nadia pun terjadi di atas setel dan disaksikan oleh para tamu yang menganggap bahwa itu adalah bagian dari pertunjukan akrobatik. Di sini Morgan sangat kewalahan mengimbangi kekuatan Nadia. Bahkan ia sampai jatuh ke bawah, tapi untungnya ia mampu kembali lagi.
Hingga ada momen Morgan sudah pasrah karena Nadia berhasil membuatnya sesak nafas. Tapi keajaiban datang untuknya. Morgan melihat ada besi tajam di bawah. Dengan sisa tenaga, ia langsung naik ke atas dan menendang Nadia hingga ia jatuh dan tertusuk besi tersebut. Sementara itu, Audrey mendapat pesan dari orang misterius yang menginginkan flash disk rahasia milik Drew tersebut. Orang misterius itu memberitahu bahwa dirinya ada di ruang artileri. Audrey pun langsung bergegas menuju ruang artileri untuk menemuinya. The buyer texted me. I have to go meet him. Or her. Begitu sampai di ruang tersebut, Audrey justru malah bertemu dengan Drew. Ya, mantan kekasih yang sebelumnya tewas tertembak tepat di hadapannya. Audrey sangat syok di sini. Bahkan ia sudah tak percaya omongan apapun yang keluar dari mulut Drew. Sebab Drew lah orang yang membuat nyawa Audrey dan Morgan sangat terancam. Tapi Drew mencoba playing victim. Ia mengatakan bahwa Bastian adalah orang yang dibayar Highland untuk mendapatkan flash disk tersebut. Lalu Drew meminta Audrey untuk segera memberikan flash disk itu kepadanya. Audrey. 1,000 guesses never would have landed on Thumb. Sebastian works for Highland. I underestimated you. Boss give you any new spy gadgets? No, that's not possible. Why would he? Di tengah perdebatan, tiba-tiba Bastian datang dengan keadaan disandra oleh orang tua palsu Drew. Tapi secara mengejutkan, Drew malah menembak orang tua palsunya dan Bastian. Sebastian? Fuck you, Dad. Sebastian was working with Duffer. Audrey yang menyaksikan kejadian tersebut sangat ketakutan. Kini ia sudah tak tahu harus percaya kepada siapa. Dan akhirnya ia memeluk Drew. Ternyata pelukan Audrey tersebut memiliki tujuan tertentu. Ya, Audrey berhasil mengambil pistol dari kantong celana belakang Drew. Lalu ia menodongkannya ke arah Drew. Drew yang kaget berusaha mengambil kembali pistol tersebut dari Audrey. Untungnya Morgan datang di waktu yang tepat. Ia berhasil mengalihkan fokus Drew. Lalu ia melemparkan bola besi tepat mengenai kepala Drew hingga membuatnya jatuh. Oh, Morgan. Melihat ada kesempatan, Audrey pun berniat menembaknya. Tapi ternyata ia hanya menakut-nakuti Drew. Karena sejatinya tim CIA telah hadir dan mengepung Drew beserta komplotannya. Akhirnya Drew pun tertangkap. Dan di saat yang bersamaan, Bastian sadar dari pingsannya. Ia berhasil selamat karena memakai rompi anti peluru. Sebastian? Mereka bertiga berhasil membantu tim CIA membongkar dan meringkus kejahatan jaringan Highland. Morgan yang merasa senang itu pun memberitahu orang tuanya kalau ia masih hidup dan statusnya bukan lagi sebagai buronan, melainkan sebagai pahlawan. Setelah itu, ia mencoba menghubungi Wendy yang merupakan bos dari Bastian. Ya, di sini Morgan meminta agar dirinya direkrut jadi seorang agen rahasia dan mata-mata seperti halnya Bastian. Tanpa ragu, Wendy pun menerima Morgan beserta Audrey menjadi bagian resmi dari tim intelijen negara tersebut. Junior agent, when he give me the message, yeah? Okay. Sementara itu, Audrey mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Bastian. Lalu mereka pun berciuman sebagai tanda kasih sayang dan cinta satu sama lainnya. Dan film pun tamat. Ya oke, jadi mungkin segitu saja alur cerita film The Spy Who Dumped Me yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan dipermudah dalam segala urusan. Akhir kata gue Aldi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.